الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musalla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula Seksi Rubunia Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal dan juga bapak-bapak yang lainnya. Yang kami hormati pula Sahibul Wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sadiku Nafa'allahu Fituli Hayatihi. Dan juga yang kami hormati pula para Ketua RT baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti se-RW 29. Dan juga yang kami hormati sahabat hormat kita Bapak Ma'ruf, Bapak Haji Suritno dan juga bapak-bapak yang lainnya, para orang-orang tua kita, saudara-saudara kita jamaah sekalian yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik serta hidayah-Nya, sehingga alhamdulillah atas izinnya pula sehingga pada pagi hari ini sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Salah satu di antaranya ialah dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan juga dilanjutkan duduk sejenak bermuwajahah, bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa maharijuhul dan ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan Allah senantiasa memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kita kaji ayat Al-Quran ini, marilah kita tidak bosan-bosannya membaca umul Quran surat Al-Fatihah. Dengan barokahnya, karomahnya, mukjizatnya surat Al-Fatihah ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan putra putri, istri soleh dan solihah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadhihi
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita doakan saudara sanak famili, handai taulan tetangga, depan belakang kanan kiri kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah sekarang hendak penyakitnya, kembalikan kesehatannya. Wabil khusus kepada keluarga Bapak Eko, alhamdulillah yang pagi hari ini insya Allah akan memberikan konsumsi untuk pengajian. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan Allah berikan panjang umur semua jamaah kita. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus Bapak kami ini yang insya Allah nanti malam mau syukuran. Ntar malam ya Bapak kami ini. Alhamdulillah. Nanti malam mau roti bulhandan atas keberangkatannya beliau ke tanah suci Makkah Madinah. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kesehatan, dan nanti setelah kembali ke tanah air membawa umroh yang predikat mabrur dan mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali. Di sini juznya masih juz 16, suratnya alhamdulillah surat Thaha. Ya, halaman di sini halaman 248, 249 surat Thaha ayat yang pertama Makkiyah wa ya khamsun wa salasuna ayat. Jadi jumlahnya surat Thaha ini diturunkan di Makkah atau Makkiyah. Jumlah ayatnya ialah 135 ayat. Ya, mudah-mudahan Al-Quran nanti sebagai pelita kita tatkala kita di alam barzakh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini matobi semua ya, karena harokatnya berdiri berarti dibacanya matobi, satu alif dua gerakan jari. Allah lah yang maha mengetahui tentang makna atau muradnya atau artinya. Yang selanjutnya ma'anzalna 'alaika, tidaklah aku turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran, kitab Al-Quran, litasqa, tidak akan membuat kamu susah Muhammad. Ya, jadi Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad, tentunya tidak akan menyusahkan, akan tetapi membawa kebahagiaan. Ya, jadi kita insya Allah ini suatu bekal nanti tatkala hidup di alam barzakh sampai datangnya hari kiamat. Ya, sebab bekalnya ke alam barzakh, bekalnya kematian ialah yang pertama as-shalah, yang kedua tilawatil Quran, yang kedua
yang ketiga sedekah ya, ada 4 ya. Jadi namanya ini insya Allah nanti akan mendampingi kita tatkala kita masih hidup di alam barzah. Selamat datang Bapak Haji Ulang. Illa tazkiratan liman yakhsha. Illa kecuali atau melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk dijadikan peringatan sebagai orang yang takut kepada Allah alias bertakwa alias takwa. Jadi illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan kecuali untuk peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ketemu Pak Haji Ulang surat Toha ayat juz 16. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Tanzilan mimman khalaq, yang diturunkan dari yang menciptakan dari pencipta alam yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta bumi dan langit yang tinggi. Jadi ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy yang tinggi. Di atas langit ada arsy lagi yang namanya di sebelum arsy ialah Sidratil Muntaha, mustawan rob ya, yang paling tinggi ya. Langit ada 7 lapis langit, ditambah lagi dengan Sidratil Muntaha mustawan ialah di atasnya lagi al-ars ya, dua ars. Jadi ya, makanya inilah Allah yang maha tinggi, yang maha segala-galanya, yang patut kita sembah dan patut kita agungkan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sa, bukan shin tapi sa, alif ba ta sa ya. Harus bisa membedakan mana yang sa, mana yang sya ya. Dan juga dal, harus bisa membedakan mana yang dal, mana yang lal, mana yang za, mana yang jim ya. Jadi kadang-kadang hampir mirip ya. Jadi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, lahu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ma ing barang, yaitu apa yang ada di langit dan di bumi, itulah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya jadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tahtas saro, dan juga ada yang di bawah tanah termasuk milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat rahasia, yang sangat sembunyi, ada di bawah tanah. Di antaranya ialah ada tambang minyak, ada tambang emas, tambang batu bara, tambang-tambang yang lain, itu pun milik Allah supaya dikelola oleh umatnya untuk kesejahteraan umat seluruh
seluruhnya ya. Makanya ada dalam undang-undang itu, undang-undang yang keberapa ya, yang air dan yang macam-macam itu dikelola untuk umatnya, untuk masyarakatnya. Jadi Allah itu maha mengetahui, walaupun kita sebagai manusia tidak mengetahui, akan tetapi Allah lah yang maha mengetahui. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Wa in tajhar, jika kalian memperkuat al-qawl ucapannya, fa innahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu syirra wa apa, yang mengetahui apa yang dirahasiakan dan yang sangat tersembunyi. Dalam arti ayat ini menerangkan bahwa ketika kita berdoa, baik dengan suara yang kencang maupun suara yang pelan, suara yang rendah, Allah tetap mendengar, mengetahui apa maksud dan tujuan hambanya. Bahkan cuman di dalam hati doang niat kita, insya Allah besok saya akan sholat subuh berjamaah dan akan mengikuti ta'lim. Allah tahu, Allah catat ya. Kalau kebaikan baru niat saja sudah dihitung, sudah dicatat. Akan tetapi kalau kita niat berbuat jahat, sebelum dilaksanakan belum dicatat ya. Ya Allah, di kantor itu duit sampai numpuk bertriliun-triliun, kapan gua korupsi deh. Sebelum dilaksanakan belum dicatat ya. Tapi kalau kita niat dengan kebaikan, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan saya akan berangkat haji maupun umroh, itu dicatat ya. Seandainya nunggunya sampai puluhan tahun, tetap dicatat sampai puluhan tahun ya. Jangan khawatir, jangan merasa putus asa, jangan merasa patah semangat walaupun haji kita ditundanya lama ya. Makanya tatkala usia baru 15 tahun, daftar itu anak kita tuh, daftar aja nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan nanti ada rezeki ya. Sebab supaya pas 25 atau 35 sudah berangkat, kondisinya masih fit tenaganya ya. Apalagi dengar-dengar sekarang dibatasi usianya ya. Tapi insya Allah dengan qadar dan takdir Allah, apabila sudah ada panggilannya, tentu tidak akan mendapatkan kesulitan. Mudah-mudahan jamaah kita yang hadir dan yang belum sempat hadir akan diberangkatkan semuanya ke tanah suci Makkah dan Madinah menjalankan ibadah haji maupun umroh. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah la ilaha illa huwa, tiada Tuhan yang disembah, yang kita sembah kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul asmaul husna, Allah itu mempunyai nama-nama yang sangat baik ya. Itu ada Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Allah, dari kita syukur-syukur kita bisa hafal ya. Allah Rahman Rahim Al-Aziz Al-Jabbar Ya Muhaimin Ya Mutakabbir Ya Latif Ya Sami Ya Basir. Terus mudah-mudahan kita hafal ya.
kita kalah sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu hafal semua kalau setiap ngaji dibaca soalnya ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghafalkan Asmaul Husna. Tatkala kita sedang keadaan lemah, kita baca ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi, ya Allah yang Maha Kuat, kuatkanlah aku, insya Allah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ataka haditsu Musa, wa hal ataka, dan apakah ataka sudah sampai kepada Muhammad hadis Musa, tentang kisahnya Nabi Musa. Nabi Muhammad ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa, Muhammad, apakah kamu sudah tahu, apakah sudah datang tentang kisahnya Nabi Musa? Sesungguhnya aku melihat api, la'alli atikum minha biqabasin, mudah-mudahan aku akan bisa membawa sedikit api untuk apa? Cahaya, ya, cahaya kegelapan. Ajidu ala nari huda, dan mudah-mudahan dengan adanya kita membawa api tersebut menjadi petunjuk, dalam arti pada saat itu baginda Nabi Musa alaihissalam melihat ada api, itulah satu tanda bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa berkata kepada ahlinya, kepada keluarganya, amkusu, tinggallah di situ. Berarti suatu tanda bahwa kita suruh menempati di wilayah tersebut. Ya, seperti halnya baginda Rasul tatkala ke Madinah, di sana mau membangun masjid, isyaratnya ontaknya berhenti di situ, sehingga di lokasi itu dibangun masjid yang namanya Ussisa Masjidun ala Taqwa. Berada di mana? Di Kuba, ya, di sana, di kota Kuba kalau nggak salah ya. Jadi di sana dibangunlah Masjid Kuba namanya tatkala baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Ya, dulu masih sederhana, cukup dengan pelepah korma, ya. Jadi insya Allah sampai saat ini bagi yang haji karena waktunya panjang, bagi yang umroh waktunya lama, insya Allah nanti akan diajak sama mutawif-mutawifnya untuk melihat tempat-tempat yang bersejarah, ya. Seperti dari sana dulu saya pernah diajak ke tempat penyimpanan, ada pedang baginda Rasul, ada macam-macam. Insya Allah kita akan dipanggil. Saya berhenti kalau ngomong Pak, kami ini mau berangkat, ya. Mudah-mudahan saya dipanggil lagi, ya. Amin. Dan semuanya nggak akan dipilih-pilih,
akan dipanggil lagi berangkat ke tanah suci Makkah dan Madinah. Falamma sampai lokasi tersebut, nudia maka Musa dipanggil, ya Musa, hai Musa. Siapa yang manggil? Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi yang berkomunikasi, yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya ya Nabi Allah Musa alaihi salam. Baginda Rasul tatkala menerima tugas sholat tidak diwakilkan kepada malaikat Jibril, makanya tatkala Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad SAW naik ke Sidratil Muntaha, tujuannya untuk diberikan tugas amanat untuk umatnya, ialah mendirikan sholat 5 waktu yang tadinya 50 waktu ya. Masya Allah, 50 waktu. 5 waktu aja kita kagak kuatnya kadang-kadang ya. Kalau al-imanu yazidu wa yanqus, apabila iman kita sedang bertambah, kita semangat. Tapi kalau iman kita sedang berkurang, dengar suara adzan juga seolah-olah kagak kedengeran. Makanya ada beberapa manusia, ada beberapa golongan orang yang nanti tatkala wafat jasadnya utuh tidak hancur. Di antaranya ialah para muadzin. Itu jangan dianggap sepele itu adzan ya. Di antara apa jasadnya tidak akan hancur. No Pak Win ya, pagi-pagi udah adzan subuh di Masjid Al-Mujahidin. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur ya. Jangan dianggap sepele itu adzan ya. Di antaranya ialah para aulia, para ulama, terus ibu yang wafatnya dalam keadaan sedang bernipas atau melahirkan, itu juga jasadnya utuh ya. Dan para ulama sudah dibuktikan bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani tatkala akan dipindahkan di sana di kota Makkah atau Madinah, jasadnya masih utuh, sehingga pemerintah Saudi memutuskan jangan dipindahkan di situ saja ya. Jadi insya Allah kita sini termasuk menjadi orang yang alim, amin ya robbal alamin. Lepaslah kedua terompahmu karena kamu sedang berada di lembah yang suci. Seperti contohnya tatkala kita memasuki masjid atau mushola, sendal kita suruh dilepas karena dalam keadaan suci atau tempat suci. Makanya luar biasa ajaran Islam, luar biasa tempat ibadah sendal dilepas. Makanya banyak yang hilang ya. Orang-orang yang ke gereja nggak pernah hilang sendal karena kagak dilepas, dipakai baik sepatunya ya. Makanya cobaannya, ujiannya nih orang Muslim kadang-kadang ada baik yang mengintai sendal yang bagus diambil ya.
karena pada saat dengerin ceramah ngantuk ya. Begitu mendusin, yang jelek ditinggal, yang bagus diambil. Nah, nggak taunya sendal kita jelek ditinggal, ngambil yang bagus punya orang ya. Salah menafsirkan ya. Jadi ya cobaannya. Makanya non muslim tatkala beribadah nggak pernah ada kehilangan sepatu, nggak ada kehilangan sendal, karena dipakai baik sampai ke dalam juga ya. Jadi ini kadang-kadang di kita ini luar biasa ya. Orang mau sholat bawa motor, selesai sholat motor hilang ya. Allah, itu kejadian di Masjid Baitur Rahman, mana muadzinnya lagi motornya hilang ya. Allah ya, luar biasa begitu. Sebagai saya nggak berani lama-lama kalau jadi imam subuh ya, ayatnya pendek, takutnya ada yang jahil gitu ya, sengaja nggak panjang-panjang ayatnya supaya jangan sampai nanti ada kejadian. Dan baginda Rasul pun juga menganjurkan kepada kita, apabila menjadi imam ringankanlah ya. Jangan kita jadi imam ayatnya rakaat pertama surah Yasin sampai selesai. Lah, besok aja jamaahnya udah gerutu besok gua nggak salis, nggak udah sholat situ lagi deh. Agak habis kelamaan imamnya ya. Apalagi sholat biasa, sholat tarawih aja lihat jadwal. Ini kira-kira nih malam ini imamnya siapa nih? Lah kalau imamnya sih awal lama-lama udah mending kita sholat tempat lain banyak. Itu luar biasa karena di kita ini belum mampu seperti di Makkah dan di Madinah. Makanya kita apabila menjadi imam meringankanlah, khawatir di belakang kita jamaah kita ada yang sekarang kurang sehat. Godaannya ada baik Pak ya. Begitu Allahu Akbar kedengaran jamaahnya pada batuk semua ya. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kita nggak lama tadi jadi imamnya. Habis saya dengar pada batuk semua ini anunya nih jamaahnya. Jadi kita nggak lama-lama. Wa ana taratuka fastami' lima yuha. Wa ana dan aku kata Allah Subhanahu wa taala ihtaratuka telah memilihmu fastami' maka dengarkanlah lima yuha apa yang akan wahyukan kepadamu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Satu ayat lagi masih keburu ini. Masih. Ya. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani sesungguhnya aku kata Allah Subhanahu wa taala Allah, aku itu Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mah sudah wajar ya, soalnya di sana ada sifat mutakabbir, itu wajar. Memang Allah segala galanya, nggak kayak Fir'aun ya. Fir'aun mentang-mentang selama hidupnya nggak pernah sakit sehingga memproklamirkan diri sebagai ana rabbukal a'la kata Fir'aun. Makanya sengaja mayatnya diabadikan supaya orang-orang pada lihat jasadnya di formalin terus, diawetin terus ya. La ilaha illa ana fa'budni maka sembahlah aku ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimis salata li dzikri dan dirikanlah salat li dzikri supaya buat mengingatku pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu tanda bukti bahwa kita selalu ingat kepada Allah
ialah kita dirikan sholat ya. Tatkala kita sholat Allahu Akbar itu berarti sedang ingat kepada Allah ya. Ditambah lagi dengan doa kita. Setelah selesai kita Fatihah. Setelah Fatihah kita surah. Kalau sholat sendirian terserah mau sholat Waqiah, yang sholat Yasin ya. Tatkala rokaat pertama dan kedua ya. Mampu satu ayat lagi nih. Mampu. Takutnya yang gendengan di waduh ini kalah banget ini. Mana pakai kodenya bil konsumsi. Ya. Illa sya'ata atiyatun akadu fiha lituzza kullu nafsin bima tasha'a. Inna sya'ata sesungguhnya hari kiamat itu atiyatun pasti akan datang. Namun akadu fiha dirahasiakan waktunya entah kapan, sengaja dirahasiakan. Bahkan baginda Rasul pun tidak dikasih tahu kapan waktunya kiamat, cuman harinya doang dikasih tahu. Nanti kejadian hari kiamat hari Jumat ya. Dari Jumat tahun kapan lah, berapa tahun lagi. Jadi dirahasiakan. Tujuannya apa? Lituzza kullu nafsin bima tas'a, supaya sesuai balasan apa yang telah dilakukan oleh para hambanya, sesuai dengan balasannya. Sebab kalau dikasih tahu besok kiamat tanggal sekian, orang berbondong-bondong, masjid bakal nggak ada yang kosong. Ya, dulu ada yang memprediksi siapa tuh yang katanya Jumat kiamat tahun berapa? Ya, luar biasa. Makanya Allah pun merahasiakan, bahkan baginda Rasul pun tidak diberitahu tentang waktunya, namun harinya dikasih tahu. Nanti kejadiannya hari Jumat. Makanya untuk memacu kita, jadi dari hari Sabtu, Minggu sampai Kamis, Jumat, biar ibadah kita makin semangat lagi ya. Itulah para hadirin jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita jumpa kembali pada minggu yang akan datang. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina Wassalamualaikum